Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Carlota Anastasia Desdemona dengan NPM 2019-13500-156, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 11 SMA Budi Warman 1 pada materi barisan dan deret aritmatika. Topik pembahasan kali ini adalah 1. Latar belakang, 2. Rumusan dan tujuan, 3. Tinjauan pustaka, 4. Metodologi penelitian, 5. Teknik pengumpulan data, dan 6. Teknik analisis data. Latar belakang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yakni proses pengubahan perilaku serta tata laku seseorang maupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia lewat pengajaran ataupun pelatihan. Pemahaman konsep sangat penting untuk dimiliki oleh seorang siswa dengan memahami dan menguasai konsep siswa agar lebih mudah mempelajari materi yang diterima. Dengan demikian, pemahaman konsep sangat penting bagi peserta didik, sebab hal ini sangat membantu siswa untuk mempermudah dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam setiap materi yang diberikan kepada siswa. Permasalahan hasil belajar matematika terjadi pula di SMA Budi Warman 1, di mana peneliti mendapatkan permasalahan terkait kemampuan pemahaman konsep matematika. Didapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 11 SMA Budi Warman 1 Jakarta, menyatakan bahwa siswa masih sering melakukan kesalahan saat mengerjakan persoalan yang berkaitan dengan materi matematika. Terbukti masih banyaknya siswa yang kurang memahami konsep pembelajaran matematika dalam penyelesaian soal pada saat pembelajaran. Diperoleh bahwa tidak semua siswa kelas 11 mendapatkan nilai yang bagus dalam pembelajaran matematika. Hal ini dilihat dari hasil ulangan harian siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Dari 40 siswa kelas 11 di SMA Budi Warman 1, terdapat 30 siswa yang memperoleh nilai kurang dari 75 dan 10 siswa yang memperoleh nilai lebih dari 75. Hal ini menunjukkan hasil belajar matematika siswa masih sangat rendah, mengingat KKM yang dipakai saat ini di SMA Budi Warman 1 adalah 75. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 11 SMA Budi Warman 1 pada materi barisan dan deret aritmatika. Penelitian dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2022-2023 untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa di SMA Budi Warman 1. Identifikasi masalah 1. Kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya kemampuan pemahaman konsep dalam pelajaran matematika. 2. Kemampuan pemahaman konsep matematika kelas 11 SMA Budi Warman 1 masih rendah, terutama pada materi barisan dan deret aritmatika. Fokus masalah, kemampuan pemahaman konsep matematika siswa berdasarkan hasil tes uraian pada materi barisan dan deret aritmatika kelas 11 di SMA Budi Warman 1. Rumusan masalah, bagaimana tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 SMA Budi Warman 1 pada materi barisan dan deret aritmatika. Tujuan penelitian mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 SMA Budi Warman 1 pada materi barisan dan deret aritmatika. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi dunia pendidikan terhadap pembelajaran matematika, khususnya mengenai kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 2. Manfaat praktis. Bagi sekolah, diharapkan dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan sekolah sebagai salah satu pilihan dalam meningkatkan mutu pembelajaran, khususnya matematika terkait peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika pada siswa. Bagi guru, diharapkan menjadi gambaran dan masukan bagi guru dalam proses pembelajaran matematika dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, khususnya saat menyelesaikan soal barisan dan deret aritmatika. Bagi siswa, diharapkan memberikan kesempatan bagi siswa dalam belajar secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan sebagai calon pendidik, khususnya dalam pembelajaran matematika. Bab 2. Tinjauan pustaka.
A. Hakikat pembelajaran matematika. Satu, pengertian pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara penyelenggara pendidikan atau guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir dan penalaran secara logis pada suatu lingkungan pembelajaran yang secara langsung dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. 2. Tujuan pembelajaran matematika kelas 11. 1. Meningkatkan kemampuan intelektual. 2. Membentuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah. 3. Mencapai hasil belajar yang tinggi. 4. Melatih berkomunikasi. Serta 5. Mengembangkan karakteristik yang dimiliki tiap individu. 3. Karakteristik siswa kelas 11. Dari hasil analisis karakteristik siswa yang dilaksanakan pada penelitian pendahuluan dengan mewawancarai pendidik mata pelajaran matematika kelas 11 IPS 1, karakteristik siswa bermacam-macam. Disimpulkan bahwa karakteristik siswa kelas 11 yang dimana memiliki pola pikir yang berbeda-beda dan mulai sulit dipahami, sehingga guru sangat perlu memperhatikan kondisi pada saat proses kegiatan belajar mengajar. B. Hakikat kemampuan pembelajaran konsep matematika. 1. Pengertian pemahaman konsep matematika merupakan suatu kemampuan menafsirkan, memperkirakan, mengerti, dan memahami suatu konsep-konsep materi setelah dipelajari serta mampu menangkap makna tentang materi yang telah dipelajari itu. Dengan demikian, siswa memiliki kemampuan untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri, bukan hasil dari menghafal. 2. Indikator pemahaman konsep matematika. Indikator adalah suatu penanda pencapaian kompetensi dasar secara psikis yang bisa dipakai untuk mengetahui seberapa besarnya pencapaian peserta diri dari tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pengajar harus memperhatikan dengan benar setiap indikator dari setiap kemampuan yang akan diukur, sehingga pengajar dapat merealisasikan setiap indikator dalam bentuk soal dan dapat mengukur kemampuan peserta didik dengan baik. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematika. A. Faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa yang terdiri dari ciri khas karakteristik siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menggali hasil belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. B. Faktor eksternal adalah segala faktor yang ada di luar diri siswa yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang dicapai siswa, antara lain faktor guru, faktor lingkungan sosial, kurikulum sekolah, serta sarana dan prasarana. C. Penelitian relevan. 1. Bella Putri Khairani, Maimunah Yanisa Rosa, tahun 2021 dengan judul Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa kelas 11 SMA MA pada materi barisan dan deret. 2. Teguh Ari Wijayanto dan Dadang Rahmat Munandar, tahun 2021 dengan judul Analisis Kesalahan pada materi barisan dan deret ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep dengan pemberian materi video pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada Siti Aminah Nababan dan Hendra Saputra Tanjung tahun 2022 dengan judul Analisis Kemampuan Siswa dalam Memahami Konsep Matematika pada materi Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Bab 3. Metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada pembelajaran semester genap tahun 2022-2023 berlangsung pada bulan Maret sampai dengan Juli 2023, bertempat di SMA Budi Warman 1 Jakarta yang berada di Jalan Raya Bogor, nomor KM 19 RT 6 RW 10 Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih meningkatkan makna daripada membentuk gagasan atau simpulan umum. Subjek penelitian dipilih melalui teknik purpose sampling. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPS 1 SMA Budi Warman 1 Jakarta. Peneliti menentukan 40 siswa sebagai subjek penelitian dan sampel penelitian ini sebanyak 3 siswa dan 1 guru matematika sebagai narasumber. Metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan subjek penelitian kelas 11 IPS 1 melalui teknik purpose sampling. Teknik pengumpulan data yaitu 1. Tes. Instrumen tes dalam penelitian ini yaitu berbentuk tes uraian. 2. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian. 3. Dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk catatan atau lisan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik analisis data. 1. Reduksi data.
Reduksi data dalam penelitian ini yaitu mengkelompokkan siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep tinggi, kemampuan pemahaman konsep sedang, dan kemampuan pemahaman konsep rendah. Setelah itu akan dianalisis berdasarkan jawaban tes. 2. Penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu hasil reduksi data berupa uraian singkat dari hasil deskripsi kemampuan pemahaman konsep matematika. Kemudian ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah temuan baru. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, namun setelah diteliti menjadi jelas. Selanjutnya ada pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu waktu, sumber, dan teknik pengumpulan data. Teknik untuk membandingkan dan mengecek data yang berasal dari tes, wawancara, dan dokumentasi. Demikianlah hasil presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.